Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Bagaimana jika seorang ibu yang penuh kasih rela melakukan apa saja demi memperbaiki nasib keluarganya? Namun, ketika langkahnya tergelincir menuju jalan kelam, ia harus membayar harga yang tak terbayangkan. Inilah kisah Busri, seorang ibu tunggal yang sepanjang hidupnya hanya ingin mengubah nasib keluarganya. Seorang ibu yang kuat dan penuh cinta, yang hanya bermimpi memberi kehidupan lebih baik untuk anak-anaknya, Sari dan Andi. Namun hidup tak pernah semudah yang ia harapkan. Di bawah tekanan kemiskinan yang menghimpit, Busri akhirnya terjebak dalam godaan pesugihan. Demi mencapai impian dan kemewahan yang selama ini hanya ada dalam angan, Busri memilih jalan gelap, melakukan perjanjian dengan makhluk halus dan memulai jual beli tuyul. Awalnya semua tampak seperti solusi yang sempurna. Rumahnya mulai dipenuhi harta, hidupnya berubah drastis dalam sekejap, dan semua mimpi tampak menjadi nyata. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Perlahan tapi pasti, harga dari perjanjian tersebut mulai menuntut balas. Sari, putri kecilnya, mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh dan menyeramkan. Busri mulai melihat hal-hal di luar nalar yang menghantuinya. Kehidupan yang tadinya ia dambakan berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung berakhir, dan satu persatu kenyataan pahit mulai menghancurkan segala yang ia sayangi. Apa yang akan terjadi pada Busri dan keluarganya? Mampukah ia melarikan diri dari jerat yang ia ciptakan sendiri, ataukah ia harus membayar dosa-dosanya dengan harga yang tak termaafkan? Saksikan kisah ini hingga akhir. Sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa tidak ada kekayaan sejati yang diperoleh dari jalan kelam, dan setiap keputusan gelap selalu memiliki bayaran yang tak terhindarkan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Di desa terpencil di salah satu kota di Jawa Timur, Busri adalah seorang janda yang berjuang keras membesarkan kedua anaknya, Andi dan Sari. Busri dikenal sebagai sosok yang sederhana, pekerja keras, dan tak kenal lelah mencari nafkah. Kehidupan Busri serba pas-pasan setelah kematian suaminya yang mendadak akibat kecelakaan. Sejak saat itu, beban ekonomi dan tanggung jawab penuh menghidupi anak-anak jatuh di pundaknya. Kehidupan yang sulit seringkali menguji kesabaran Busri, terutama saat anak keduanya, Sari, divonis sakit oleh dokter. Penyakit langka yang diderita Sari membuatnya memerlukan perawatan intensif, memakan biaya yang besar bagi keluarga miskin seperti Busri. Di tengah kegalauan dan kepasrahan, Busri seringkali terjaga di malam hari memikirkan bagaimana nasib anak-anaknya, terutama jika Sari tidak mendapatkan pengobatan yang layak. Para tetangga melihat perubahan pada Busri. Perempuan yang dulu dikenal penuh senyum itu sekarang sering murung. Matanya sayu karena malam-malam tanpa tidur. Mereka mencoba membantu semampu mereka, namun kondisi ekonomi mereka pun tak lebih baik dari Busri. Di tengah situasi ini, datanglah seorang tetangga bernama Pak Mulyo yang membawa cerita baru tentang jalan pintas untuk memperoleh kekayaan. Pak Mulyo dengan hati-hati membisikkan kisah yang menyeramkan kepada Busri, cerita tentang pesugihan. Ada orang di desa sebelah yang melakukan jual beli tuyul, bisik Pak Mulyo saat mereka berdua bertemu di pasar. Awalnya Busri menolak gagasan tersebut. "Pak, saya tak mau macam-macam. Apapun yang terjadi, saya akan bekerja sekuat tenaga," katanya. Meskipun sebenarnya pikirannya tergugah. Di satu sisi, dia merasa takut pada hal-hal mistis, tetapi desakan ekonomi dan sakit anaknya membuat hatinya mulai goyah. Beberapa hari setelah mendengar cerita Pak Mulyo, Busri terus memikirkan hal tersebut. Dalam kesendirian, ia memandang Sari yang terbaring lemah di kasur. Saat itulah muncul dorongan dalam hatinya untuk mengorbankan apa saja demi kesembuhan anaknya. Kalau memang itu jalannya, mungkin aku harus mencobanya, gumam Busri pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian, setelah memastikan anak-anaknya tertidur, Busri pergi menuju desa sebelah tempat seorang dukun terkenal tinggal. Konon, dukun ini dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan mistis, mampu memanggil dan mengikat tuyul dalam perjanjian yang menguntungkan bagi manusia.
Desa sebelah memiliki suasana yang lebih menyeramkan, terutama ketika malam menjelang. Busri, dengan rasa takut yang terus menggelayut di hatinya, akhirnya bertemu dengan dukun yang dikenal sebagai Pak Wiryo. Dukun tua ini tinggal di rumah kayu yang terpencil di pinggir desa, dengan halaman yang dipenuhi tanaman liar dan aroma dupa yang tercium dari kejauhan. Saat memasuki rumahnya, Busri merasakan udara dingin yang menyelimutinya, seolah-olah tempat itu sudah lama tidak dikunjungi oleh manusia biasa. Dengan suara bergetar, Busri menjelaskan maksud kedatangannya. "Saya dengar Bapak bisa membantu orang yang sedang kesulitan," katanya, merasa malu sekaligus takut dengan keputusan yang diambilnya. Pak Wiryo hanya tersenyum samar, menatap tajam ke arah Busri. "Apakah kamu sudah siap menerima akibat dari keputusan ini? Pesugihan tuyul bukan hal yang bisa dianggap remeh," kata dukun itu, suaranya berat dan berwibawa. Pak Wiryo menjelaskan bahwa tuyul bukan sekadar makhluk yang bisa membantu mendapatkan uang. Mereka adalah makhluk halus yang memiliki keinginan dan tuntutan. Kamu harus siap berkomitmen dan memenuhi segala perjanjian. Kalau tidak, nyawamu dan nyawa keluargamu akan menjadi taruhannya. Lanjut Pak Wiryo, yang kata-katanya membuat bulu kuduk Busri meremang. Dengan persetujuan yang disertai rasa takut, Busri menyerahkan sejumlah uang yang diminta sebagai mahar awal. Pak Wiryo kemudian memberikan instruksi untuk ritual yang harus dilakukan di malam bulan gelap di kuburan desa. Busri diminta membawa sesajen berupa kembang 7 rupa, kemenyan, dan darah ayam hitam sebagai persembahan untuk pemanggilan tuyul. Malam yang dinanti pun tiba. Busri mengenakan pakaian serba hitam dan membawa sesajen sesuai permintaan dukun. Langit malam tanpa bintang, hanya cahaya bulan purnama yang menambah kesan mistis saat ia berjalan menuju kuburan desa. Hati Busri berdebar-debar, setiap langkah terasa berat, namun tekadnya untuk menolong anaknya membuatnya tetap melangkah. Di kuburan, Pak Wiryo sudah menunggu. Ia mulai membakar kemenyan, dan aroma asap yang pekat memenuhi udara, menciptakan suasana yang mencekam. Dengan suara lembut, namun penuh ketegasan, Pak Wiryo memandu Busri dalam mantra-mantra yang harus diucapkan. "Kamu harus memanggilnya dengan penuh niat, dengan kesungguhan hati," bisik Pak Wiryo di tengah ritual. Busri mengucapkan setiap kata yang diajarkan dengan takut-takut, sesekali berhenti untuk menarik napas dalam-dalam. Mantra itu diulang berkali-kali, hingga tiba-tiba angin berembus kencang, dan suasana seketika menjadi sunyi. Busri melihat bayangan kecil yang muncul dari balik kuburan. Sesosok tuyul dengan tubuh kecil, mata hitam pekat, dan senyum menyeramkan. Dukun itu memerintahkan Busri untuk memegang tuyul dan mengucapkan perjanjian. Dalam perjanjian itu, Busri berjanji akan memberi sesajen khusus kepada tuyul setiap bulan, dengan berbagai persembahan yang diatur oleh dukun. Jika perjanjian ini dilanggar, tuyul tersebut memiliki hak untuk mengambil sesuatu dari Busri, termasuk nyawa orang terdekatnya. Setelah perjanjian selesai, tuyul itu mengikuti Busri pulang. Di perjalanan, tuyul itu terkadang mengeluarkan suara tawa kecil yang membuat Busri bergidik. Namun, kini dia sudah tak bisa lagi mundur. Ia sudah memulai sesuatu yang tak bisa dihentikan. Setelah malam ritual itu, kehidupan Busri perlahan berubah. Setiap pagi, Busri menemukan sejumlah uang dalam jumlah tak terduga di sekitar rumahnya, baik di bawah kasur maupun di tempat-tempat tersembunyi lainnya. Awalnya dia merasa aneh dan khawatir, tetapi seiring waktu Busri mulai terbiasa dan bahkan bergantung pada keberadaan tuyul tersebut. Busri mulai bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bahkan membawa Sari ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Kehidupan mereka berangsur membaik, dan tetangga mulai melihat perubahan yang mencolok. Namun tidak semua berjalan mulus. Tuyul itu kerap menunjukkan keberadaannya, terutama di malam hari ketika suara langkah kaki kecil terdengar di rumah. Andi dan Sari merasa ketakutan, dan Busri berusaha menenangkan mereka sambil menyembunyikan rahasianya. Tetangga-tetangga yang dulu merasa kasihan, kini mulai membicarakan perubahan hidup Busri. Gosip pun beredar, bahwa Busri melakukan sesuatu yang tidak wajar untuk mendapatkan uang. Sebagian mulai menghindari Busri,
menganggapnya telah melakukan pesugihan yang menakutkan. Namun Busri memilih untuk mengabaikan komentar orang-orang. Ia merasa bahwa semua ini adalah harga yang layak ia bayar untuk kesembuhan dan kebahagiaan anak-anaknya. Meski perlahan-lahan ia mulai menyadari bahwa kehadiran tuyul bukanlah berkah, melainkan awal dari cobaan yang lebih besar. Waktu berlalu dan kehidupan Busri semakin jauh dari keadaan sebelumnya. Kini Busri hidup dengan sedikit lebih leluasa. Sari mendapatkan perawatan medis yang lebih baik, sementara Andi bisa sekolah tanpa khawatir soal biaya. Walau demikian, beban moral yang ditanggung Busri semakin besar. Meski setiap bulan sudah melakukan ritual dan memberikan sesajen pada tuyul, perasaan aneh masih terus menghantuinya, seperti ada yang mengawasinya setiap saat. Suatu malam, Busri mulai merasakan kehadiran tuyul yang lebih nyata. Ia sering mendengar suara tawa kecil, langkah-langkah ringan di dalam rumah, dan suara benda jatuh tanpa sebab. Awalnya, ia berpikir bahwa hal itu adalah konsekuensi biasa dari perjanjian pesugihan. Namun lama-kelamaan tuyul tersebut tampak semakin aktif, bahkan muncul di hadapan anak-anaknya. Andi yang mulai remaja bahkan pernah terbangun di malam hari dan melihat sesosok makhluk kecil berdiri di sudut kamar. Sejak itu Andi menjadi ketakutan dan sering terbangun di malam hari, menatap sekitar dengan mata terjaga. Busri berusaha menenangkan Andi, namun anak laki-lakinya itu mulai merasa tidak nyaman tinggal di rumah. "Bu, kenapa akhir-akhir ini rumah jadi seram? Seperti ada yang mengawasi kita," keluh Andi suatu malam. Busri hanya bisa menepuk punggung anaknya. Meski dalam hati ia tahu bahwa Andi mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Tidak hanya Andi, Sari yang masih kecil juga mulai ketakutan setiap kali malam tiba. Sari bahkan kerap menangis tiba-tiba dan mengatakan bahwa ia melihat sosok kakak kecil yang datang di malam hari. Busri tahu bahwa yang dilihat anak-anaknya adalah tuyul yang ia bawa pulang. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak selain menenangkan mereka dan berharap bahwa tuyul itu akan berhenti menampakkan dirinya. Kehidupan Busri kini terjebak dalam ketakutan yang terus meningkat. Setiap kali malam tiba, ia merasa rumahnya semakin dingin, seperti ada energi yang tak kasat mata merayap dan membuatnya tidak nyaman. Tuyul itu memang memenuhi janjinya dalam memberikan kekayaan, tetapi Busri semakin merasa bahwa ada harga besar yang harus ia bayar di balik itu semua. Kian hari, perasaan bersalah Busri semakin menumpuk. Dalam tidur, ia mulai bermimpi buruk. Ia sering terbangun dengan perasaan takut, memimpikan makhluk-makhluk halus yang menagih janji kepadanya, atau melihat wajah anak-anaknya yang ketakutan. Sosok tuyul itu selalu hadir dalam mimpinya, seringkali menatapnya dengan tatapan kosong dan menakutkan, seolah-olah mengingatkan bahwa dirinya bukanlah makhluk yang bisa dikendalikan selamanya. Di tengah ketakutannya, Busri mulai berpikir untuk mengakhiri perjanjian ini. Namun, ia teringat perkataan Pak Wiryo bahwa siapapun yang memutuskan perjanjian secara sepihak akan mengalami kutukan berat. Busri mulai merasa terjebak dalam perjanjian yang tak bisa diputuskan. Ia merasa seperti tawanan dari keputusannya sendiri, yang awalnya ia anggap sebagai jalan keluar, namun kini menjadi jalan menuju ketakutan yang terus-menerus. Di saat yang sama, Busri merasakan kebutuhan untuk tetap mempertahankan pesugihan ini, karena pengobatan Sari membutuhkan biaya yang terus mengalir. Ia merasa berada di ambang kebingungan. Haruskah aku berhenti sekarang dan menghadapi kutukannya? Atau melanjutkan dan tetap hidup dalam ketakutan ini? Pikir Busri berulang kali, tetapi jawaban itu tak pernah datang. Setiap hari ia semakin terperosok dalam perasaan bersalah dan dilema moral yang menghancurkan. Suatu malam, ia kembali menemui Pak Wiryo dengan harapan menemukan jalan keluar. Dukun itu mendengarkan keluhan Busri dengan wajah datar, tanpa emosi. "Kamu sudah mengambil keputusan ini, dan pesugihan adalah perjanjian yang harus dipenuhi. Kalau kamu ingkar, tuyul itu akan mengambil sesuatu yang kamu miliki. Bisa saja nyawa anak-anakmu," ujar Pak Wiryo dengan suara dingin. Perkataan Pak Wiryo menambah kecemasan Busri. Ia pulang dengan hati hancur, menyadari bahwa dirinya mungkin tak lagi bisa kembali ke kehidupan normal. Setiap kali melihat anak-anaknya, rasa bersalah kian menghimpit hatinya. Di sisi lain,
Ia takut jika berhenti, maka anak-anaknya akan menjadi korban dari kutukan pesugihan ini. Beberapa waktu setelah kunjungannya ke Pak Wiryo, gangguan tuyul semakin menjadi-jadi. Tuyul itu mulai lebih sering muncul di depan Andi dan Sari. Malam itu, saat Bu Sri sedang terlelap, ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ketukan itu berulang-ulang, semakin kencang. Saat ia membuka mata, sosok tuyul itu berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong. "Apa lagi yang kau inginkan?" tanya Bu Sri dengan suara bergetar, setengah ketakutan, setengah marah. Tuyul itu hanya tersenyum samar, memperlihatkan deretan giginya yang runcing. "Ingat Bu Sri, aku tak akan berhenti sampai semua janji dipenuhi." Suara tuyul itu terngiang di telinganya. Tak lama setelah itu, Andi mengalami kecelakaan kecil saat bermain di depan rumah. Meski tidak terluka parah, kejadian ini membuat Bu Sri semakin waspada. Ia mulai merasa bahwa tuyul itu mencoba mengirimkan peringatan. Bu Sri menyadari bahwa setiap kali ia merasa ragu atau berniat memutuskan perjanjian, tuyul tersebut akan menunjukkan kekuatannya, seolah mengingatkannya pada risiko yang harus ia tanggung. Malam berikutnya, Sari tiba-tiba mengalami demam tinggi yang tak kunjung reda. Bu Sri panik, mencoba membawa Sari ke dokter, namun tak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Kondisi Sari semakin memburuk, dan Bu Sri mulai mengaitkan hal ini dengan pesugihan yang ia lakukan. Ia yakin bahwa ini adalah peringatan dari tuyul tersebut, ancaman nyata yang menuntutnya untuk terus menjalankan perjanjian tanpa syarat. Dalam keputusasaan yang semakin dalam, Bu Sri berada di persimpangan besar. Jika ia melanjutkan pesugihan ini, ia akan hidup dalam ketakutan dan bayang-bayang makhluk halus tersebut. Namun jika ia memutuskan, nyawa anak-anaknya mungkin menjadi taruhannya. Bu Sri mulai kehilangan akal sehat, merasa tak ada jalan keluar dari perjanjian terkutuk ini. Setiap kali ia melihat anak-anaknya, terutama saat Sari mulai tampak semakin lemah, Bu Sri merasa seperti monster yang rela mengorbankan keluarganya demi keuntungan sesaat. Perasaan ini menghantui dirinya sepanjang waktu, membuatnya berada di ambang depresi. Pada akhirnya, Bu Sri memutuskan untuk kembali menemui Pak Wiryo, namun kali ini ia tidak lagi meminta bantuan. Ia datang untuk mengakhiri semuanya, apapun risikonya. Pak Wiryo, yang mendengarkan cerita Bu Sri dengan wajah dingin, memberikan peringatan terakhir. "Jika kamu benar-benar ingin mengakhiri perjanjian ini, kamu harus siap kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupmu," ujar Pak Wiryo. Namun kali ini, Bu Sri tidak merasa takut. Ia sudah siap menghadapi segala akibat demi membebaskan keluarganya dari teror tuyul. Malam itu, dengan penuh keberanian, Bu Sri melakukan ritual pembatalan perjanjian di rumahnya. Ia memanggil tuyul tersebut dan mengutarakan keinginannya untuk mengakhiri semua ini. Tuyul itu menatapnya dengan marah, tetapi akhirnya menghilang dengan suara geraman yang menyeramkan. Beberapa hari setelah ritual pembatalan, kehidupan Bu Sri tampak kembali normal. Andi dan Sari tak lagi mengalami gangguan, dan suasana rumah kembali tenang. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu malam, Sari tiba-tiba mengalami sesak napas dan tak sadarkan diri. Bu Sri mencoba membawa Sari ke rumah sakit, namun putrinya itu akhirnya meninggal dunia di perjalanan. Bu Sri terpukul dan hancur. Ia menyadari bahwa kematian Sari adalah konsekuensi dari perjanjian yang ia batalkan. Tuyul tersebut telah menuntut haknya, mengambil sesuatu yang paling berharga dari hidup Bu Sri sebagai bentuk balas dendam. Kini, Bu Sri hanya bisa meratapi kehilangan anaknya dengan perasaan bersalah yang tak terperikan. Kehidupan Bu Sri setelah itu tak lagi sama. Andi yang masih bersamanya menjadi satu-satunya alasan baginya untuk bertahan hidup, namun kesedihan dan penyesalan selalu menghantui hatinya. Ia menyadari bahwa jalan pesugihan yang diambilnya telah membawa kesengsaraan, bukan hanya pada dirinya tetapi juga pada keluarganya. Sejak kepergian Sari, hidup Bu Sri berubah menjadi lautan kesedihan yang tak bertepi. Rumah yang dulu terasa nyaman kini menjadi saksi bisu tragedi yang tak akan pernah terlupakan. Tiap sudut rumahnya terasa seperti menyimpan jejak kehadiran Sari, terutama kamar anaknya yang kini tak berpenghuni.
Foto-foto Sari yang masih tergantung di dinding kamar menjadi pengingat menyakitkan akan sosok mungilnya yang ceria. Andi, yang juga sangat terpukul oleh kematian adiknya, sering melihat Busri menangis sendirian di malam hari. Ia tahu bahwa ibunya menyimpan penyesalan yang mendalam, namun ia tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Busri tak pernah menceritakan kepada Andi tentang pesugihan yang ia lakukan. Ia menyimpan rahasia itu di dalam hatinya, berharap bisa membawa beban itu seorang diri. Namun beban tersebut terasa semakin berat, seakan menenggelamkannya ke dalam jurang rasa bersalah yang dalam dan kelam. Di tengah duka yang berkepanjangan, Busri mencoba menemukan penghiburan dengan lebih sering beribadah dan memohon ampunan. Ia merasa Tuhan mungkin satu-satunya yang bisa mendengarkan semua kesedihannya. Namun, setiap kali ia berdoa, perasaan bersalah dan bayangan wajah Sari selalu menghantuinya. Ia bertanya-tanya, mungkinkah Tuhan mengampuni seseorang yang telah melakukan kesalahan sebesar ini? Apakah ada jalan untuk menebus dosa yang telah ia perbuat? Suatu hari, Busri memutuskan untuk berkunjung ke makam Sari. Ia membawa bunga dan duduk di sisi makam. Air mata tak henti-hentinya mengalir. Dalam isak tangisnya, Busri berbisik, "Maafkan Ibu, Nak. Ibu tak pernah bermaksud menyakitimu. Semua ini salah, Ibu." Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan dari tanah kubur yang dingin. Busri merasa keputusasaannya semakin dalam, menyadari bahwa ia tak bisa mengubah masa lalu atau membalikan waktu. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kesedihan dan rasa bersalah, Busri mulai menyadari bahwa ia tak bisa terus hidup seperti ini. Andi kini tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa, dan Busri merasa harus memberikan perhatian penuh kepadanya. Ia tak ingin kehilangan Andi seperti ia kehilangan Sari. Dengan berat hati, Busri mencoba melangkah maju, meski ia tahu bahwa bayang-bayang masa lalunya tak akan pernah benar-benar hilang. Suatu ketika, Andi mendapatkan pekerjaan di kota lain. Andi mencoba meyakinkan Busri untuk ikut pindah bersamanya, dengan harapan bisa membantu ibunya melupakan sedikit demi sedikit tragedi yang telah mereka lalui. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Busri akhirnya setuju. Ia merasa bahwa berpindah tempat mungkin bisa memberinya kesempatan untuk memulai lembaran baru. Di tempat yang baru, Busri mencoba menjalani hidup dengan lebih tenang. Ia mulai berinteraksi dengan tetangga, terlibat dalam kegiatan sosial, dan lebih banyak mendekatkan diri pada agama. Namun, ia tetap tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Setiap malam, dalam kesendiriannya, Busri seringkali teringat pada masa lalunya, terutama pada perjanjian terkutuk yang pernah ia buat. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar sudah terbebas dari kutukan pesugihan itu? Busri akhirnya mengambil langkah untuk berkonsultasi dengan seorang ulama setempat yang terkenal bijaksana. Kepada sang ulama, Busri menceritakan seluruh kisah hidupnya, termasuk tentang perjanjian pesugihan yang pernah ia lakukan. Dengan air mata bercucuran, ia mengungkapkan rasa bersalahnya yang tak termaafkan. Ulama itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Allah Maha Pengampun, Busri. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan, jika kau sungguh-sungguh bertaubat, Allah akan mengampuni. Namun pengampunan bukan berarti kau tidak harus menebus dosa tersebut. Mulailah dengan membantu orang lain, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Semoga itu bisa sedikit meringankan hatimu." Kata-kata ulama tersebut menjadi cahaya baru bagi Busri. Ia mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial, membantu orang-orang kurang mampu, dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Ia melakukannya dengan harapan agar bisa menebus kesalahannya dan mendapatkan kedamaian yang selama ini ia cari. Seiring berjalannya waktu, Busri merasa beban di hatinya perlahan-lahan mulai berkurang. Meski rasa bersalah itu tak pernah benar-benar hilang, ia merasa lebih tenang dengan kehidupan barunya yang penuh dengan kegiatan sosial. Namun, Busri sadar bahwa untuk benar-benar mengakhiri perjalanan hidupnya yang penuh dosa, ia harus kembali ke tempat asalnya dan menyelesaikan semua yang belum terselesaikan. Busri memutuskan untuk pulang ke desanya dan mengunjungi makam Sari lagi, kali ini dengan hati yang lebih lapang. Sesampainya di sana, ia kembali merasakan kesedihan yang mendalam, namun kali ini ia merasakan sedikit kedamaian dalam hatinya. Ia berbicara pada makam Sari dengan penuh kelembutan, seakan-akan Sari masih berada di sampingnya. "Akhirnya ibu datang lagi, Nak.
Ibu sudah mencoba berubah. Ibu sudah berusaha menjadi orang yang lebih baik, katanya dengan suara lirih. Busri mengeluarkan bunga dan menaburkannya di atas makam, lalu berdoa untuk kebaikan jiwa Sari. Saat meninggalkan makam, Busri merasa seperti ada beban besar yang lepas dari pundaknya. Ia menyadari bahwa langkah terberat dalam hidupnya bukanlah mengumpulkan kekayaan atau memenuhi ambisinya, melainkan menghadapi masa lalu dan menerima kenyataan pahit yang telah terjadi. Keberanian untuk menerima dan memaafkan diri sendiri menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Kembali ke kota, Busri melanjutkan hidupnya dengan lebih tenang. Andi yang sudah sukses dengan pekerjaannya selalu menjaga ibunya dan seringkali terharu melihat perubahan besar dalam hidup Busri. Meskipun tak pernah tahu kebenaran yang sebenarnya, Andi tahu bahwa ibunya telah melalui banyak hal yang mengubah hidupnya. Kini, di sisa hidupnya, Busri memilih untuk terus menebar kebaikan dimanapun ia berada. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah harta yang diperoleh melalui jalan gelap, melainkan ketenangan batin yang lahir dari perbuatan baik dan keikhlasan. Meski tidak bisa mengembalikan Sari, Busri tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahannya. Setiap malam, Busri duduk di ruang tamu, menatap foto keluarganya, dan berdoa agar suatu hari nanti ia bisa bertemu kembali dengan Sari di alam yang lebih baik. Dalam doa dan taubat yang tulus, Busri menemukan kedamaian sejati yang selama ini ia cari. Pesugihan yang pernah menghantuinya kini hanyalah bagian dari masa lalu yang akan selalu menjadi pengingat untuk tak pernah tergoda oleh jalan yang salah, tak peduli seberat apapun hidup yang harus dijalani. Cerita ini menjadi pelajaran hidup bagi siapapun yang mendengar atau membaca, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kekayaan dan kebahagiaan yang sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan pesugihan atau jalan pintas, melainkan diperoleh melalui usaha, keikhlasan, dan kebaikan hati. Kisah Busri adalah pengingat yang mendalam tentang betapa mahalnya harga sebuah keputusan yang salah. Di balik impian untuk memperbaiki nasib keluarga, Busri memilih jalan yang gelap, berharap kekayaan cepat dan kenyamanan tanpa usaha. Namun, dari sini kita belajar bahwa semua yang diraih dari pesugihan dan perjanjian kelam tak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Justru, semua itu menuntut balasan yang lebih berat dari yang bisa kita bayangkan. Melalui kehilangan yang memilukan, Busri akhirnya menyadari bahwa kekayaan dan kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan mengorbankan nurani dan kedamaian batin. Ia menjalani hari-hari penyesalan yang tak berujung, terjebak dalam rasa bersalah yang menyiksanya, dengan bayangan masa lalu yang terus menghantui. Namun, ia juga mengajarkan kepada kita tentang kekuatan penebusan diri. Meskipun ia tak bisa mengubah masa lalu, langkah-langkah kecil untuk berbuat baik di sisa hidupnya membuktikan bahwa penyesalan sejati selalu berujung pada harapan untuk menjadi lebih baik. Kisah Busri adalah pengingat agar kita tidak mudah tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan. Sebesar apapun kesulitan hidup, ingatlah bahwa kekayaan dan kebahagiaan sejati hanya bisa diperoleh melalui usaha yang jujur, kasih sayang, dan ketulusan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa apa yang tampak mudah dan cepat belum tentu membawa kebahagiaan yang sebenarnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.